Dan di pelatihan-pelatihan Kriya Yoga Nusantara sendiri saya selalu rutin memberikan Saktipat atau inisiasi ini. Dan saya juga ingin memberikan informasi bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya bahwa beberapa waktu lagi saya akan mengadakan pelatihan offline Kriya Yoga Nusantara level 1 di Jakarta. Saya akan mengadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Jadi bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, saya persilahkan untuk bergabung. Informasi dan pendaftaran pelatihannya seperti biasa, nomor WhatsApp dari admin kami saya selalu sertakan di deskripsi setiap video yang diupload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Atau nanti saya juga akan sertakan brosurnya jika Anda ingin bergabung di pelatihan Kriya Yoga Nusantara level 1 yang akan diadakan secara offline, secara langsung, secara tatap muka, di mana saya akan datang nanti ke Jakarta menemui Anda semua yang mungkin berjodoh dengan saya untuk melakukan pelatihan Kriya Yoga Nusantara 1 dan mendapatkan Saktipat atau inisiasi secara langsung dari saya. Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya, Yvonne Sutrisna, dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada konten kali ini saya ingin membahas tentang Saktipat atau inisiasi. Istilah-istilah ini mungkin sering Anda dengar di dalam pelatihan-pelatihan spiritual atau di dalam meditasi-meditasi atau di dalam ashram-ashram spiritual. Sering dikatakan seorang master atau seorang guru mungkin memberikan Saktipat kepada murid-muridnya. Di dalam bahasa Indonesia, istilah Saktipat ini akhirnya sering diterjemahkan menjadi inisiasi. Saktipat sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Sakti artinya adalah energi, sedangkan Pat artinya adalah transfer atau perpindahan. Jadi Saktipat ini artinya adalah perpindahan energi yang diberikan antara seorang guru oleh seorang guru atau oleh seorang master kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan inisiasi. Inisiasi juga sebenarnya berarti sama kalau di dalam dunia spiritual atau meditasi. Nah, sekarang mengapa seorang guru perlu memberikan transfer energi kepada murid-muridnya? Jadi ketika seseorang telah mencapai pencerahan tertentu, pemahaman spiritual tertentu, atau dapat dikatakan ketika ia telah mencapai tingkat energi tertentu, ketika cakra-cakra mulai teraktifkan, kundalini mulai terbangkitkan, atau terjadi pembukaan jalur energi, utamanya adalah jalur-jalur energi utama, seperti jalur susumna yang ada di tulang punggung. Dan pada video-video yang lalu juga telah saya sampaikan bahwa tingkat kebangkitan atau aktifnya kundalini kita berbanding lurus dengan kesadaran spiritual seseorang. Jadi energi kundalini adalah yang dibutuhkan untuk transformasi diri seseorang sehingga ia dapat mencapai tingkat kesadaran spiritual tertentu. Sampai sejauh mana energi kundalini kita naik, yang tentunya adalah melalui jalur susumna yang ada di tulang belakang, kemudian membersihkan, membuka cakra-cakra sampai ke cakra mahkota, terjadilah pencerahan pada diri seseorang. Nah, hanya orang-orang dengan keterbukaan tertentu yang sudah mencapai cakra-cakra atas tertentu, minimal sebenarnya adalah di cakra ajna atau mata ketiga atau sering juga disebut cakra keenam, adalah orang-orang yang sudah dapat memberikan Saktipat atau inisiasi kepada orang yang lainnya. Jadi Saktipat atau inisiasi ini sebenarnya adalah seperti sistem duplikasi atau fotokopi. Katakanlah jika saya sudah mencapai pembukaan sampai cakra-cakra atas tertentu, sampai cakra ke-6, ke-7, cakra mahkota, sahasrara telah terbuka, 1000 kelopak lotus telah terbuka, maka saya akan dapat membantu teman-teman yang lain, membantu Anda semua untuk mencapai keterbukaan yang
sama. Maka saya akan dapat membantu Anda untuk mencapai pembukaan tertentu juga. Jadi prinsip dari Saktipat atau inisiasi adalah seperti demikian. Sedangkan metode yang dilakukan oleh setiap master atau setiap guru dalam memberikan Saktipat, transfer energi, atau inisiasi berbeda-beda. Ada guru-guru yang melakukan dengan darsan seperti sistem hanya tatap muka, atau seperti Ramana Maharishi misalnya hanya mempergunakan teknik hening atau silence. Jadi beliau hanya duduk dalam posisi meditasi tertentu begitu, kemudian murid-muridnya hanya mengelilingi beliau, hanya duduk dalam keheningan, terjadilah transfer energi atau Saktipat tersebut. Ada juga guru-guru lain yang melalui pelukan, ada yang melalui penyentuhan di titik-titik tertentu pada mata ketiga dan sebagainya. Metode memang adalah kreativitas dari setiap master, dari setiap guru, tetapi intinya Saktipat atau inisiasi seperti tadi sudah disampaikan adalah cara untuk perpindahan atau transfer energi, tentunya energi spiritual yang mengalir di tubuh-tubuh halus seorang guru untuk dipindahkan dengan sistem duplikasi sedemikian rupa melalui lapisan-lapisan tubuh yang lebih halus tentunya untuk dipindahkan kepada murid-muridnya. Itu adalah Saktipat atau inisiasi. Di Kriya Yoga Nusantara sendiri di setiap level dari pelatihan-pelatihan spiritual yang kami berikan, saya selalu memberikan Saktipat atau inisiasi pada setiap teknik yang diberikan. Untuk teknik pun kita perlu mendapatkan Saktipat atau inisiasi dari seorang guru. Karena hanya seorang guru yang telah menguasai sebuah tekniklah yang dapat memberikan transfer energi dari teknik tersebut kepada orang yang lainnya. Seperti teknik meditasi misalnya, kalau kita mau belajar sendiri, kita bisa saja mencari Google di internet atau mungkin membuka buku-buku. Banyak teknik-teknik meditasi yang sudah diberikan, tetapi akan berbeda jika teknik itu disampaikan oleh seorang guru atau master yang sudah mencapai tingkat pembukaan tertentu terhadap teknik tersebut. Dan tentunya untuk mendapatkan Saktipat atau inisiasi juga berhubungan dengan Kundalini ya. Mengapa berhubungan dengan Kundalini? Karena tadi sudah disampaikan bahwa semua perjalanan spiritual tidak terlepas dari terbangkitnya energi Kundalini. Walaupun sekarang-sekarang ini banyak para guru yang mungkin agak sedikit menghindari istilah Kundalini karena sering disalahgunakan. Juga disampaikan bahwa Kundalini ini seperti pisau bermata dua yang jika dibangkitkan pada orang-orang yang belum siap, jalur energinya maka akan mengakibatkan Kundalini Syndrome dan sebagainya. Nah, metode Saktipat atau perpindahan energi dalam hal ini tentunya adalah energi Kundalini karena Kundalini adalah dasar dari pencerahan spiritual kalau kita mau berbicara tentang transformasi diri. Maka Saktipat yang dilakukan oleh seorang guru tentunya akan membantu seorang murid untuk dapat membangkitkan Kundalininya. Jadi Saktipat adalah untuk membantu kebangkitan energi Kundalini yang mungkin pada kebanyakan orang masih merupakan dorman atau masih merupakan potensi yang tertidur di kelenjar perineumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang Saktipat yang berhubungan dengan Kundalini, tentu saja dibutuhkan seorang guru atau seorang master yang sudah terbuka Kundalininya. Dan hal itu tentunya lebih aman dibanding jika Anda mencoba-coba belajar sendiri. Kita sering mendengar istilah Kundalini Syndrome, di mana Kundalini terbangkitkan secara prematur. Mungkin ada pertanyaan yang banyak ya beredar, apakah itu Kundalini Syndrome? Saya akan jelaskan sekilas. Kundalini Syndrome adalah ketika energi Kundalini yang ada di kelenjar perineum tadi terbangkitkan secara prematur. Mengapa bisa prematur? Karena energi Kundalini ketika terbangkitkan, ia akan mencari jalur, mencari jalan untuk naik. Nah, jalan dari energi Kundalini ini adalah susumna nadi.
susumna nadi yang berada di tulang punggung kita. Nah, bagi orang-orang yang susumna nadinya belum siap, dalam arti belum terbuka, itulah yang mengakibatkan Kundalini Syndrome. Jadi Kundalini akan terbangkitkan, dia mencoba mencari jalan yang alaminya biasanya naik ke atas. Ketika susumna nadi belum terbuka, jalur utama dari Kundalini ini belum terbuka, maka si Kundalini akan mencari jalan yang tidak terarah, bisa ke jalur-jalur yang tidak menentu, kemudian terjadilah sindrom di dalam diri seorang manusia. Sindrom-sindrom ini bisa mengakibatkan banyak hal, permasalahan mulai dari psikis sampai fisik. Masalah gangguan jiwa, juga penyakit-penyakit fisik yang berbahaya, bahkan sampai kematian pun bisa terjadi diakibatkan oleh Kundalini Syndrome. Karena itu memang banyak guru-guru yang tidak ingin terlalu banyak membicarakan tentang Kundalini karena memang ada bahaya-bahaya yang nyata dari Kundalini ini. Maka saya selalu sarankan kepada teman-teman semua bahwa jika ingin mempelajari spiritualitas yang lebih dalam, belajar tentang meditasi, tentang lapisan-lapisan tubuh yang lebih halus, Pancamaya Kosa, Pranamaya Kosa, di mana di dalamnya terdapat cakra, Kundalini dan sebagainya, sebaiknya adalah mencari guru yang tepat yang memang sudah sampai pada pembukaan tertentu di mana ia sendiri Kundalininya sudah terbangkitkan sampai cakra-cakra atas tertentu. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membaca sebuah artikel dari Osho. Saya sangat selaras sekali ya dengan Master Rajneesh atau yang sering disebut Osho sekarang ini. Dan saya juga sebenarnya sempat tergabung di tim penerjemah dari Osho Indonesia, di mana kita menerjemahkan banyak sekali artikel-artikel, naskah-naskah dari Osho. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel dari Osho mengenai inisiasi dan saktipat. Sangat menarik sekali karena Osho juga menyampaikan bahwa inisiasi dari seorang guru adalah memberikan kesempatan kepada seorang murid untuk berserah diri. Nah, hal yang paling sulit adalah sebenarnya di dalam perjalanan spiritual ini adalah surrender. Bagaimana kita bisa menyerahkan diri. Di dalam saktipat atau inisiasi memang yang diharapkan adalah penyerahan diri dari seorang murid. Ketika seorang murid sudah sampai di titik surrender, ia sudah dapat berserah diri kepada seorang guru, maka seorang guru atau master tersebut akan dapat mulai bekerja kepada dirinya. Bekerja tentunya di lapisan-lapisan energi dan kesadaran yang lebih halus. Jadi kuncinya adalah di sini penyerahan diri. Tetapi penyerahan diri tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi orang yang mungkin masih terlalu banyak berpikir, tentunya masih memiliki ego, akan sangat sulit untuk sampai di titik surrender ini. Tetapi biasanya orang-orang yang sudah mulai mencari guru, mencari master adalah orang-orang yang sudah mulai sedikit terjaga. Belum 100%, mungkin belum juga 50%, tapi sudah mulai tidak terlalu lelap tidurnya. Jadi proses saktipat atau inisiasi ini juga adalah bagaimana seseorang yang telah terjaga membantu saudara-saudaranya yang mungkin masih tertidur. Tetapi orang-orang yang mulai mencari jalan spiritual dan akhirnya mengalami pertemuan dengan guru-guru ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sedikit mulai terjaga atau yang tidurnya sudah tidak terlalu lelap lagi. Dan ia mulai melihat sesuatu yang berbeda biasanya pada seorang guru, pada seorang master. Seperti kalau kita melihat orang-orang yang telah tercerahkan, kita melihat seorang Buddha yang telah terjaga, kita akan mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Cara berbicaranya berbeda, cara melihatnya berbeda, cara berjalannya berbeda, pemahamannya berbeda, cara hidupnya juga berbeda. Dan kemudian kita yang mungkin masih setengah tertidur, sudah mulai sedikit terjaga itu, akan mulai mempertanyakan apa yang membuat orang ini berbeda dari saya. Saya ingin tahu dan saya ingin belajar. Saya ingin mencapai sesuatu yang seperti itu. Karena ada sesuatu yang bercahaya mungkin di sana. Itulah mungkin yang disaksikan oleh orang-orang yang mulai ingin berjalan di jalan spiritual ini. Kemudian dari sisi yang diinisiasi pun
kembali lagi perlu adanya penyerahan diri kepada seorang guru. Dan sebenarnya intinya dari perjalanan spiritual untuk kita dapat mencapai sesuatu yang lebih daripada kesadaran kita yang sekarang. Katakanlah kesadaran kita masih di fisik ya. Dalam perjalanan spiritual, kesadaran kita akan mulai masuk lebih dalam lagi, kesadaran yang lebih halus, lebih dalam, melampaui fisik, kesadaran jiwa, sampai akhirnya ke kesadaran spiritual yang lebih tinggi, kedamaian, blissful, sampai di titik ananda ketika kita terhubung dengan sang diri sejati atau ananda maya kosa. Itu adalah perjalanan spiritual yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentunya kita butuh surrender, berserah diri. Guru adalah salah satu jalan, karena akan sulit biasanya bagi kita untuk begitu saja berserah diri kepada semesta atau berserah diri kepada sesuatu yang tak berwujud, yang tidak ada form. Biasanya akan lebih mudah bagi kita berserah diri kepada sosok yang kita cintai, kita kagumi, sosok seorang guru, seorang dewa, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu adalah jalan bagi kita untuk melampaui sesuatu yang terbatas di tataran fisik itu tadi. Ketika kita sudah bisa surrender total, berserah diri, di mana di dalam penyerahan diri itu kita mulai dapat mengesampingkan diri kita, mengesampingkan ego kita. Kita mulai dapat belajar yang namanya titik lenyap. Kita belajar menjadi tiada. Sebenarnya itulah intinya saktipat atau inisiasi, di mana kita belajar menjadi lenyap atau menjadi tiada di dalam keberadaan ini melalui seorang guru. Karena ketika kita sudah sampai di titik lenyap atau tiada atau dapat mulai mengesampingkan diri kita, ego kita, disitulah kesejatian akan mulai mengungkapkan dirinya. Disitulah kebahagiaan sejati akan mulai muncul. Karena kebahagiaan tidak akan dapat terjadi ketika kita ada. Kebahagiaan sejati hanya dapat muncul ketika kita tiada. Mungkin saat ini hal-hal seperti ini agak sulit untuk dipahami, tetapi ketika Anda mulai belajar meniti jalan di jalan meditasi, Anda akan mulai dapat mengungkapkan atau memahami hal-hal yang saya sampaikan ini sedikit demi sedikit. Jadi meditasi atau juga cinta juga adalah salah satu jalan sebenarnya. Cinta atau yang kita kenal kalau di jalan yoga adalah bhakti yoga ya. Jalan bakti, jalan devosi, itu juga adalah salah satu jalan untuk mengesampingkan ego kita, mengesampingkan diri kita, mengesampingkan kesadaran palsu kita. Karena hanya ketika kita telah dapat mengesampingkan hal-hal yang palsu di dalam diri kita, kita dapat melihat kesejatian yang sesungguhnya. Jadi ada banyak jalan, ada jalan bakti, devosi atau cinta itu tadi. Dan dalam jalan cinta ini juga sama, sebenarnya tidak menjadi masalah kita mau mencintai sosok seorang kekasih, katakanlah, atau seorang master, seorang guru, atau dewa-dewi, atau bahkan mungkin hanya kepada pohon, kepada gunung-gunung, kepada samudra, kepada lautan, kepada batu, tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan penyerahan diri, dengan surrender ini. Sebenarnya tidak menjadi masalah apakah kita mau berserah diri kepada seorang guru sejati, atau guru yang tidak sejati, atau dewa-dewi, atau kepada langit, kepada bintang-bintang, kepada gunung, kepada pohon-pohon, tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita dapat berserah diri. Yang penting adalah kita dapat mencintai. Karena di titik itulah kita dapat mencapai hal-hal yang melampaui hal-hal yang ada di dunia, untuk kita mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan untuk menggapai pencerahan spiritual yang lebih tinggi. Tetapi sekali lagi sulit bagi manusia pada umumnya untuk mencapai titik tersebut tanpa bantuan seorang guru atau tanpa bantuan seorang master. Karena itulah ada yang namanya saktipat, perpindahan atau transfer energi, ada inisiasi-inisiasi tertentu yang diberikan oleh para guru ini. Demikianlah saktipat atau inisiasi sudah saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Dan di pelatihan-pelatihan Kriya Yoga Nusantara sendiri saya selalu rutin memberikan saktipat atau inisiasi ini.
Dan saya juga ingin memberikan informasi bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya bahwa beberapa waktu lagi saya akan mengadakan pelatihan offline Kriya Yoga Nusantara level 1 di Jakarta. Saya akan mengadakan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Jadi bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, saya persilahkan untuk bergabung. Informasi dan pendaftaran pelatihannya seperti biasa, nomor WhatsApp dari admin kami saya selalu sertakan di deskripsi setiap video yang diupload di YouTube channel Kriya Yoga Nusantara. Atau nanti saya juga akan sertakan brosurnya jika Anda ingin bergabung di pelatihan Kriya Yoga Nusantara level 1 yang akan diadakan secara offline, secara langsung, secara tatap muka, di mana saya akan datang nanti ke Jakarta menemui Anda semua yang mungkin berjodoh dengan saya untuk melakukan pelatihan Kriya Yoga Nusantara 1 dan mendapatkan saktipat atau inisiasi secara langsung dari saya. Baiklah, jika demikian saya juga sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Anda pada pelatihan offline Kriya Yoga Nusantara yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2022. Semoga kita dapat bertemu dan dapat bersama-sama pada kesempatan tersebut. Dan juga tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Untuk yang belum subscribe, tinggal diklik saja tombol subscribe karena subscribe kan gratis ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk setiap video-video terbaru yang kami upload. Dan juga like, komen, dan share, jangan lupa ya. Oke, akhirnya saya Yvonne Sutrisna. Sampai berjumpa pada konten video berikutnya. Dan salam cinta dan cahaya.